Halo, ketemu lagi di channel Mamita Gala Galeri. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Pernah nggak sih kamu diminta oleh seseorang untuk menambahkan gambar atau melengkapi gambar yang sudah ada? Yuk kita simak videonya. Nomor 1, kita mau membahas tentang menambah gambar bagian paling depan atau bagian paling bawah. Dalam menambahkan gambar, kita harus menyesuaikan tempat yang kosong pada gambar tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk bagian pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah yang kosong. Biasanya aku menambahkan pagar dan rumput. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini untuk bagian kiri dan yang satunya untuk bagian sebelah kanan. Tips paling mudah menggambar pagar adalah membuat bagian paling atasnya dulu. Seperti contoh ini, aku membuat yang lancip-lancip dulu bagian atasnya. Lalu kita tinggal menyesuaikan, menarik garis ke bawah. Nah, ini ada dua versi pagar. Yang satu pagar yang ujungnya runcing dan satunya lagi pagar ujungnya tumpul. Kalian boleh pilih suka yang mana. Jika tema gambar kalian adalah fantasi atau gambar peri-peri, gambar yang khayalan-khayalan itu, kita bisa menambahkan jamur di bagian depannya. Tapi jika gambarnya yang bertema keseharian atau tema di kehidupan, lebih baik gambar jamurnya lebih kecil ya. Gambar jamur sangat gampang, kalian bisa lihat di bagian ini, simpel sekali bentuknya, pasti semuanya bisa mengikuti ya. Kita juga bisa menambahkan gambar tanaman yang berukuran kecil pada bagian depan. Sebagai contohnya seperti gambar ini, simpel sekali. Aku juga sengaja menampakkan bagian batangnya karena posisi dia paling depan. Ini adalah contoh menambah gambar bagian paling depan atau paling bawah. Setelah kita tambah-tambah seperti ini, untuk menutup bagian bawah, biasanya aku nambahnya semak-semak yang lengkung-lengkung seperti yang bagian belakang jamur itu. Lalu kita juga bisa menambah tanaman sejenis suplir. Biasanya kalau kita lihat di kehidupan nyata itu paku-pakuan seperti itu. Yang bagian ini aku menambahkan kaktus, gampang banget buatnya, jadi lengkung-lengkung seperti itu. Lalu kita kasih duri. Untuk posisi objek ini kita bisa tukar-tukar tempat. Misalnya kaktusnya pengen di sebelah kiri, kaktusnya pengen sebelah kanan, atau jamurnya pindah ke kiri, jamurnya pindah ke kanan, dan seperti itu seterusnya. Jadi silakan menyesuaikan dengan kebutuhan tambahan gambar untuk gambar yang kalian hadapi saat itu. Yang kedua adalah cara menambah gambar bagian garis batas tanah. Sebagai contoh, ini pura-puranya animasinya adalah gambar utama kalian. Biasanya setelah gambar utama, di belakangnya ada garis semacam batas antara tanah dan langit. Ini adalah contoh objek gambar yang biasanya aku pakai untuk menambah gambar utama. Jika kalian punya ide lain, bisa juga dipakai atau diterapkan pada gambar kalian tentunya. Aku paling sering menambah gambar untuk bagian atas ini adalah objeknya batu, tapi kali ini ada objek lain yang bisa ditambahkan. Seperti pada video ini, aku menambahkan tanah yang di atasnya ada semak-semaknya. Ini ada dua jenis atau dua model, yaitu tanah dengan semak-semak
bergaris lengkung dan semak-semak yang bergaris lancip-lancip. Nah, jadinya seperti ini ya. Di bagian lain aku juga menambahkan pot semen. Nanti di atas pot semen ini kita bisa menambah rumput-rumputan, bunga-bungaan, atau tanaman kecil-kecil yang lain, pastinya yang kesukaan kamu ya. Kalian juga bisa mengganti posisi loh. Misalnya gambar kaktus untuk bagian yang belakang. Tapi kalau kaktus di bagian belakang jadinya ukurannya lebih kecil. Dan sebaliknya, misalnya pot semen itu ditaruh di bagian paling depan, bagian bawah. Berarti pot semennya harus lebih besar. Selanjutnya aku menambahkan papan tulisan atau papan nama. Tapi ini papan nama ala-ala di taman gitu. Biasanya di papan ini aku menuliskan informasi tentang gambar itu. Misalnya suatu gambar yang bertemakan membaca, jadi di papan itu aku tulis ayo membaca. Atau gambar yang bertemakan kebersihan, jadi di papan itu kita bisa menulis pesan jagalah kebersihan. Nah, untuk bentuk papan sendiri ini aku beri contoh 2 bentuk atau 2 model papan tulisan. Sama seperti kaktus tadi, jadi papan ini juga bisa pindah tempat, baik di pojok bawah atau di bagian bawah atau di bagian belakang. Teorinya sama, jika kalian memindah untuk bagian depan, gambarnya harus lebih besar. Aku memberikan contoh satu lagi untuk papan nama yang bisa memuat tulisan agak banyak. Jadi kalau papan nama yang sebelumnya itu kan tulisannya yang dimuat atau informasinya yang dimuat hanya sedikit. Nah, kali ini aku buat papan nama yang bisa diberi tulisan agak banyak. Modelnya seperti ini, jadi dia langsung nempel di tanah. Ini sama, bisa dipindah di depan atau di belakang. Biasanya aku juga menambahkan satu objek atau beberapa di belakang papan itu. Intinya menunjukkan bahwa informasi yang ada di papan itu sangat penting. Papan nama ini bisa sangat efektif berfungsi sebagai tulisan tema gambar kita. Misalnya tema gambar kita kebersihan, jadi kita bisa menulis di situ, mari kita semua jaga kebersihan atau jagalah kebersihan di lingkungan kita. Nah, ketika orang membaca papan nama itu, orang lain tahu jika gambar kita bertemakan tentang kebersihan. Selain papan nama, aku juga mau memberi contoh. Ada papan lagi, wah banyak banget ya papannya. Ini adalah papan penunjuk arah. Misalnya kita mau menunjukkan arah tempat sampah. Jadi kita bisa menuliskan di papan penunjuk ini, contohnya tempat sampah. Nah, panahnya menghadap kemana? Misalnya panahnya menghadap ke kiri. Berarti kita nanti menggambarkan tempat sampah di sebelah kiri. Atau misalnya kita menuliskan di situ kamar mandi atau kebun binatang, berarti nanti kita menggambarkan kebun binatangnya di sebelah kanannya atau kirinya, sesuaikan dengan panah itu ya. Ada tambahan lagi, kali ini aku mau menambahkan lampu taman. Nah, kalau lampu taman ini jarang sekali aku menambahkan di bagian depan. Pernah sih menambahkan di bagian depan, tapi aku buat lampu tamannya agak pendek. Jadi seukuran gambar orang. Kalau di bagian belakang ini kan kesannya lampu tamannya tinggi, menjulang seperti itu. Nah, cakep banget kan lampu tamannya. Kalian bisa membuat 2 di bagian kiri atau bagian kanan. Bisa dioper-oper ya, atau di tengah juga boleh. Sesuaikan aja tempat kosongnya di bagian mana. Sekiranya sudah penuh, kita bisa menambah gambar yang paling sering kita lakukan. Misalnya menambah
pohon, rumah. Nah, itu adalah tambahan gambar yang paling simple dan paling gampang sekali. Pasti kalian sering banget nambah gambar pohon, nambah gambar rumah. Nah, itu udah paling aman, gampang banget. Tapi kali ini aku nggak nambah rumah karena pasti kalian sudah bisa menambah gambar rumah. Aku nanti akan menambah gambar bendera. Kita lihat ya caranya buat bendera yang paling gampang. Jadi kita buat lingkaran dulu di paling atas karena kesannya benderanya tinggi. Lalu tarik garis ke bawah. Nah, gampang banget kan? Untuk pondasinya, jika nanti terlihat boleh kita gambar, tapi jika dalam posisi ini pondasinya nggak kelihatan. Nah, video ini sudah selesai karena kita sudah belajar menambah gambar untuk bagian paling bawah atau paling depan dan bagian tanah bagian atasnya. Di video selanjutnya aku akan membahas cara menambah gambar part 2 bagian kedua. Jangan lupa subscribe ya.